Palembang semuanya. Selamat datang kami ucapkan di universitas kami, Universitas Indonesia di tahun pelajaran 2023 dan 2024. Nah, kami menyambut adik-adik semua dan juga Bapak Ibu guru dengan sambutan semangat-semangatnya dan juga seluas-luasnya untuk datang dan juga mempelajari juga melihat apa aja yang ada di Universitas Indonesia. Semoga sambutan yang kami berikan bisa berdampak baik kepada adik-adik semua. Terima kasih. Oke, mungkin sebelum kita mulai acaranya, kalau kata pepatah, kenal maka kata saya. Itu dia. Oke, jadi kenalin, nama aku Ican, aku dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Mesin angkatan 2021. Terus aku alumni dari SMA 17 angkatan 2022. Ya. Ya. Perkenalkan semuanya, nama aku Muhammad Najib Faza. Aku dari Yayasan Rob Studio Palembang juga, angkatan 24, tahun kemarin baru lulus. Tahun kemarin juga sama kayak kalian, ikut studi tour juga dan alhamdulillah bisa tembus ke UI. Semoga harapannya buat teman-teman yang punya mimpi juga buat masuk UI, lewat dari sini mimpi yang semakin tinggi, semakin semangat lagi untuk mengejar mimpinya dan bisa juga ikutin jejak aku. Amin. Selamat siang semuanya. Kenalin, nama aku Haikal. Aku dari SMA Plus Negeri 17 juga. Aku angkatan 22, Eperor kalau tahu. Salam kenal semuanya. Semoga apa kami sampaikan ini bisa membuka wawasan kalian. Halo Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama aku Mutia Dika Zahra. Aku jubel angkatan 23 dari FHUI. Oke, sudah kenal-kenal langsung pengalamannya. Mungkin inilah sosialisasi tasnya memasuki. Mungkin ini PPT tahun. Oke, boleh di next. Oke, mungkin ini kita singkatnya dulu lah ke kalian. Kenapa sih kalian tuh harus memilih kuliah dibanding kerjaan lainnya? Nah, di sini di kuliah itu yang pertama, kuliah itu mengajarkan soft skill dan hard skill. Sudah tahu kalau kan bedanya soft skill sama hard skill? Ya, jadi kalau di kuliah itu soft skill sama hard skill kita tuh bakal kita kembangkan terus. Ada yang poin kedua, kesempatan bertemu banyak orang hebat. Contohnya, kalau di Fakultas Hukum tuh ada alumni namanya Najwa Shihab, pasti sudah tahu galau kan? Terus lanjut lagi ke pengetahuan dan relasi kamu jadi semakin luas. Karena di sini kalau di SMA kita cuma dapat insight-insight dari, kalau terutama di Palembang berarti kita dari Kayu Agung dan sekitarnya. Nah, kalau kuliah ini kita bisa punya insight-insight se-Indonesia. Bahkan di UI itu ada yang dari Papua, ada yang dari Sulawesi, bahkan ada yang dari luar negeri juga. Oke, lanjut, ada perkuliahan membantu kamu untuk mengenali dan mendalami passion. Soalnya di sini di kuliah ini kita tidak cuma dilatih buat belajar terus, kita juga bakal dilatih buat mendalamin apa sih yang kalian suka. Contoh, kalian suka basket, ada kalau di SMA itu kita nyebutnya ekskul, tapi kalau kuliah disebut dengan UKM. Nah, di situ lagi kalian bisa ikut UKM dan di situ kalian bakal berkompetisi dengan uang-uang hebat di Indonesia. Oke, lanjut, perkuliahan mempersiapkan kamu untuk masuk ke dunia kerja pastinya itu. Oke, boleh di next. Oke, yuk kita kenalan sama Universitas Indonesia. Jadi seperti yang teman-teman tahu, alhamdulillah tahun ini UI itu dari nomor 1 lagi di Indonesia menjadi universitas terbaik di Indonesia. Nah, UI itu sebenarnya berdiri pada tahun 1849 dengan nama Stovia. Nah, moto dari UI itu adalah Veritas Probitas Iustisita. Nah, memiliki 2 kampus yang berlokasi di Depok dan juga Salemba. Nah, sekarang teman-teman lagi ada di kampus yang di Depok dan satu lagi di kampus Salemba. Tapi biasanya kampus di Salemba itu untuk anak-anak kedokteran umum sama kedokteran gigi. Nah, tapi untuk anak-anak kedokteran juga di sini punya ruangannya, namanya itu ada gedung etika, rumpun ilmu kesehatan. Jadi ada buat teman-teman nih, khususnya pasti banyak kalau juga tuh kenal sama anak-anak yang mau jadi dokter. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman masuk UI mau dokter, ada 5 fakultas rumpun kesehatan, itu ada farmasi, keperawatan, kesehatan masyarakat, sama kedokteran, sama kedokteran gigi. Jadi 5 fakultas rumpun kesehatan ini bakal belajar bareng di satu gedung, namanya gedung etika rumpun ilmu kesehatan. Jadi situ bakal belajar tentang ilmu biologi dasar dan juga praktikum lainnya. Dan itu bakal gabungan. Jadi tujuannya itu kenapa digabungin yang rumpun ilmu kesehatannya itu biar karena dalam dunia kesehatan khususnya nakes itu kan bakal kerjasama, nggak hanya dokter mulu yang kerja, pasti juga ada perawatnya, ada juga public health-nya, atau masyarakat juga yang buat obatnya, farmasi. Nah, mereka tuh bakal belajar bareng tentang komunikasi kesehatan, ilmu biologi dasar juga lain-lain. Nah, mari kita clear ya. Iya, clear UI.
terus ada UIAC dan lain sebagainya. Oke, boleh di next. Nah, alumni. Jadi ini contoh. Bisa Ikat Ayu ke depan di atas, bisa cerita sedikit sembari kita menunggu narasumber dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Bisa cerita kemarin masuk ke UI lewat jalur apa dari fakultas mana ini, bisa dikenalin. Tadi udah kenalan atau belum? Oh udah ya. Boleh mungkin. Ini yang pertama dari alumni yang masuk di Fakultas Hukum nih. Wah ada dua nih. Boleh diceritakan dulu masuk FHUI melalui jalur apa? Dipakai dong jakun kita dengan makara merah. Jadi masing-masing di Universitas Indonesia lambang makara itu melambangkan masing-masing fakultas ataupun sekolah. Jadi kalau untuk hukum makaranya makara merah. Makaranya merah kayak gini kalau hukum. Oke, kalau aku kan dari angkatan kedua nih. Aku sekarang di sini udah tahun kedua. Aku tahun lalu tuh masuk dari jalur SIMA, kalau tahu. Kan ada 3 jalur kan, ada undangan, UTBK, dan mandiri. Kalau mandiri di UI-nya namanya SIMA. Kalau kan jadi kalau aku sebenarnya angkatan Emperor, jadi angkatan 23 sebenarnya aku udah lulus tuh 2 tahun kemarin, tapi aku baru masuk ke FHUI tahun ini karena pakai jalur SNBT. Nah untuk tahun kemarin sebenarnya skor SNBT aku lebih besar daripada tahun ini, tapi sayangnya belum keterima di UI. Jadi waktu itu aku sempat kuliah dulu di Unsri, terus baru pindah sekarang di UI. Boleh kita tepuk tangan dulu dong. Kalau misalnya dapat bocoran-bocoran, SIMAK UI itu lebih susah banget ya dari SNBT, bener nggak? Kemarin ikut jalur SNBT juga nggak? Nyoba nggak? ya kalau aku dulu nyoba juga di SNPT, tapi nggak masuk di UI, masuknya di Unpad. Tapi awalnya emang pengennya UI nomor 1. Tetap ya UI pilihan nomor 1. Tapi malah lempar ke kota sebelah. Nah, kalau aku kemarin belajarnya itu gimana ya, kayak misalnya nih siang dari siang sampai jam segini aku full belajar, aku nggak main HP atau maksudnya nggak terdistraksi sama apa sesuatu yang lain selain belajar gitu. Sedangkan untuk waktu selain di sana aku ya have fun aja, karena jadi kayak kalian tuh balance antara belajar dan having fun itu kayak setara gitu. Itu aja sih dari aku. Iya bener banget kayak gitu. Sama kalau aku juga dulu kayak orang kan belajarnya dari pagi sampai malam. Kalau aku kayak menurut aku aja, aku bisa hamin 1 UTBK, aku nonton Netflix dulu, nonton dulu kayak nyantai aja. Tapi nyantai dulu gak sih? Iya, tapi bener hamin 1 itu jangan belajar lagi, udah have fun aja, udah kayak berserah diri gitu. Kita kan udah belajar nih, ya yang MT kan yang di atas juga yang nentuin kan. Jadi harus belajar dan berdoa gitu teman-teman. Terus dari aku sendiri sebenarnya kalau misalnya kalian ikut bimbel itu udah membantu banget untuk mengerti secara dasarnya apa yang harus kalian pelajari aja sih gitu. Gitu mungkin dari fakultas mana tadi sebelumnya? FKM, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Boleh kemarin masuk UI lewat jalur apa? Oke, kalau aku kemarin masuk UI lewat jalur SNBT, cuman sebelumnya udah daftar juga SNDP yang undangan, cuman karena dari 17 memang masih ke blank, jadi ketolak, cuman tes aja, padahal kan nggak tahu ada yang tahu rencana awal gimana, terus nyoba lagi di SNBT, alhamdulillah keterima di pilihan 1. Iya, luar biasa. Kalau kakaknya? Kalau aku tuh masuk ke SIMAK sih sebenarnya, tapi sebenarnya aku masuk kuliah SIMAK tuh nggak yang begitu niat karena aku di SBMPTN, pas zaman aku namanya SBMPTN. Di SBMPTN aku udah keterima di kampus, kalau nggak salah aku tuh di Undip aku keterimanya. Terus udah ngerasa tenang dan ngerasa bebas, udah ngerasa free lah, udah ngerasa aman. Terus udah pas ngerjain SIMAK, ya udah kerjain aja kayak sebisa mungkin. Terus bahkan di section paling ujung karena aku saintek tuh kalau nggak salah kimia itu aku sempat nggak sebegitu serius kadang, jadi laptopnya tuh ditinggalin gitu, dan alhamdulillah lulus. Tapi persiapan belajarnya itu setahun sih kalau aku, mungkin agak beda dengan kakak-kakak yang di sini. Kalau aku karena aku online, jadi itu sebenarnya momentum aku buat belajar
di saat yang lainnya pada asik-asikan, kan aku angkatan COVID, jadi di yang lain asik-asikan, aku malah serius belajar buat ngejar dunia kampus, kalau aku gitu. Baik, kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu pada kakak-kakak alumni kalian yang saat ini sudah memakai jaket kuning. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada para siswa-siswi dan Bapak Ibu guru pendamping dari SMA Negeri 17 Palembang. Tepuk tangan yang luar biasa dong untuk kita semua hari ini. Ada 196 siswa dari SMA 17 Palembang ya Bapak ya. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih atas perkenan kunjungannya ke Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dan saat ini telah hadir bersama kita narasumber kita Bapak Jarod Limat Ahmad Andarul SHMH. Beliau adalah staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia sekaligus staf dari program manajer pendidikan FHUI. Dan saat ini beliau sedang menempuh pendidikan doktoral di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dan sebelum kita memasuki rangkaian acara kita pada pagi hari ini, mari kita terlebih dulu melihat profil dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan semakin kompleks dan bersifat global. Oleh karena itu, adanya hukum sebagai sistem yang terdiri dari norma Universitas Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Rizwan M. Gili, kami persilakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan kami banggakan Pak Dimas Ahmad Andar, panggilannya Pak Dimas. Anak-anak yang di depan ini adalah calon dosen, insya Allah. Amin. Baik, yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Universitas Indonesia, khususnya Fakultas Hukum yang telah menerima kami guru dan anak-anak, jumlahnya sekitar 190 orang Pak. Anak-anak kami ini ada yang dari jurusan MIPA dan ada yang dari IPS. Kami mengajak juga IPA ke Fakultas Hukum ini karena setiap tahun ada juga anak-anak IPA ini yang justru masuk ke Fakultas Hukum. Di antaranya yang berdiri di depan tadi itu sebenarnya anak-anak IPA itu Pak. Begitu juga apalagi anak-anak IPS. Yang kami hormati juga Ibu dan Bapak Ibu dari Fakultas Hukum UI, Bapak Ibu guru pendamping dan anak-anak yang Bapak sayangi. Berikutnya yang kedua, kami mohon maaf, saya ini Pak Andaru ini orang yang sibuk gitu ya, harus meluangkan waktu, menyisakan waktu untuk menerima kehadiran ini. Yang ketiga, kehadiran kami ini yang pertama tentunya anak-anak kami ini ingin memperoleh informasi tentang UI pada umumnya dan Fakultas Hukum pada khususnya tentang trik, kemudian tips, walaupun tadi kakak-kakaknya sudah menyampaikan bagaimana caranya, mungkin ada sesuatu yang masih tersembunyi ya, yang belum diketahui oleh anak-anak, sehingga nanti insya Allah anak-anak kami bisa kuliah di sini. Berikutnya nanti mohon berkenan, anak-anak kami ini mungkin ada yang ditanyakan, kami mohon untuk diberi jawaban, diberi motivasi supaya yang terpenting bagaimana meningkatkan belajarnya sehingga cita-cita mereka untuk kuliah di UI ini insya Allah dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Yang intinya kami mohon bantuan kepada Bapak dan Ibu, kalau bisa anak-anak kami ini
bisa masuk ke UI juga melalui usaha dan doa mereka. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Yuswan atas sambutan serta perkenan untuk memberikan masuk tujuannya, dan langsung saja kita langsung masuk ke sesi diskusi kepada yang terhormat Bapak Jarod Dimas Ahmad Andaru SHMH, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi SMA 17 Palembang. Ini berangkat dari Palembang ya berapa? Subuh. Pukul 45 ya? Lumayan kalau udah nyampe ya. Dulu saya pernah tinggal di Palembang. Sampai Jakarta itu kurang lebih, kalau belum tahu Pak ya, dulu itu 10 jam lebih ya, 10 jam lebih, 10 sampai 12 jam ya, setengah hari lah ya. Teman-teman sekarang mungkin kurang dari 6 jam udah sampai ya, dengan wakil-wakil dulu. Oke, saya ucapkan selamat datang di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Yang terhormat Pak Dr. Yuswan MPD dan Bapak dan Ibu guru yang menyertai dan menghantarkan adik-adik yang saya sayangi dan saya cintai dan saya banggakan, gitu ya, yang insya Allah merupakan calon mahasiswa semua, bukan hanya mahasiswa saja, tapi mahasiswa Universitas Indonesia, khususnya Fakultas Hukum UI. Nah, sebelum mulai, saya Jarod Dimas Ahmad Andaru, staf pengajar ya, di Fakultas Hukum UI di bidang ekonomi dan teknologi, hukum ekonomi dan teknologi, dan juga sehari-hari saya membantu ibu manajer pendidikan di bagian pendidikan Fakultas Hukum UI. Oke, tadi ada berapa? 196 ya. Ini mungkin salah satu terbanyak ya. Biasanya yang datang 30, 40, ini 196. Dan tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Yuswan bahwasanya ada dari Saintek, ada dari sosial, Manera, ya. Ada yang bahasa juga ada banyak. Bahasa tidak ada. Oke, dari 196 yang ada di ruangan ini, kira-kira berapa sih yang ingin masuk FHUI? Angkat tangan, Fakultas Hukum, angkat tangan tinggi-tinggi ya. Jadi biasanya angkat tangan tahun depan benar-benar masuk sini gitu. Oke. Ya, oke. Ya 20-an adalah ya. Oke, saya ingin tahu satu aja. Kira-kira satu aja yang mau volunteer. Ada nggak yang mau volunteer maju ke depan ngasih tahu kira-kira kenapa sih pengen masuk Fakultas Hukum UI? Ayo. Ini harus Fitra ingin masuk Fakultas Hukum UI karena Fakultas Hukum UI itu memiliki jaringan alumni yang sangat baik dibandingkan universitas-universitas lainnya, apalagi universitas daerah seperti di Kota Palembang maupun kota lainnya. Dan juga selain itu karena alumni-alumninya yang sudah hebat tersebut, maka akan memungkinkan jika suatu saat nanti di dunia pekerjaan jaringan alumni tersebut dapat membantu mahasiswanya untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Pernah punya keluarga dari alumni FHUI? Tidak ada. Oke, ya saya doakan tahun depan masuk FHUI ya. Tangan dulu kepada Mas Fitra. Ya, terima kasih Mas Fitra. Tadi satu poin yang mungkin bisa saya bahas untuk memulai presentasi ini ya, pengenalan ini. Mas Fitra bilang bahwa saya tadi kenapa ingin masuk FHUI? Karena jejaring alumninya luas. Karena jejaring alumni luas, maka nanti ketika lulus akan lebih mudah diterima pekerjaan. Apakah benar? Benar. Salah satu kenapa kemudian memilih Fakultas Hukum UI, karena Fakultas Hukum UI ini tidak hanya kemudian jaringan alumni luas, tapi karena kita merupakan fakultas tertua, fakultas hukum tertua di Indonesia. Ya, AI pun sekarang sudah bisa menggantikan seniman. Kalau misalkan kita menggunakan fasilitas AI di internet, gitu, kita klik aja, kita minta lukisan gambar ini, digambarin, dan itu cepat hasilnya, gratis lagi. Maka pekerjaan seniman juga kedepannya akan
luntur karena AI. Pekerjaan desain sama, AI juga melakukan desain, bisa membuatkan desain rumah, desain ruangan, desain barang-barang dan sebagainya. Nah, hal ini tentu saja mengancam karir manusia ke depannya. Jadi pertanyaan besar adalah gimana, apakah 10-20 tahun lagi Anda yakin tidak akan tergantikan oleh mesin? Nah, salah satu pekerjaan yang tidak akan bisa digantikan oleh mesin adalah pekerjaan di bidang hukum. Mengapa begitu? Walaupun hukum ini mungkin kalau bagi teman-teman terkesan ya hanya ngapalin pasal, hanya menerapkan pasal, tapi pada praktek nyatanya hukum ini tidak hanya kemudian menerapkan pasal saja. Dibutuhkan adanya penilaian, dibutuhkan adanya diskusi, adanya pemikiran, adanya analisis yang dilakukan oleh manusia. Mengapa? Karena dalam melakukan analisis hukum dan sebagainya dibutuhkan satu hal yang tidak dimiliki oleh mesin, yaitu nilai moral. Karni Ilyas, ada juga artis Bang Once gitu ya, penyanyi Dewa 19 gitu ya. Ada juga Mbak Najwa Shihab, ya ini juga alumni kita. Mbak Najwa Shihab itu nggak beda jauh lah ya, angkatan 90-an, 98-an, 99. Nah, kenapa kemudian alumni kami sangat beragam gitu ya, dari mulai jadi politisi, profesor, hingga artis. Karena pada nyatanya ilmu hukum itu ternyata bisa diterapkan pada segala bentuk pekerjaan. Untuk 3 orang penanya boleh langsung angkat tangan. 2 lagi, sebelahnya 1, 2, 1 lagi. Sebelah kanan ya, boleh. Ini nanti 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Des Daniel dari 12 IPS. Izin bertanya, kita ini sudah, Indonesia mengalami berbagai banyak kasus, mulai dari korupsi dan lain-lain. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terhadap pelaku korupsi yang malah dikurangi gara-gara karena kelakuannya atau sopan? Apakah yang harus dilakukan oleh anak-anak UI, anak-anak fakultas hukum UI? Apakah kita harus demo di depan KPR lagi, di depan majelis hakim lagi untuk kayak lebih ke ayo kita ini harus menjunjung tinggi hukum Indonesia, tidak semena-mena, atau apa yang harus dilakukan, apa yang sebenarnya harus dilakukan anak-anak fakultas hukum UI terhadap kejadian ini? Terima kasih. Mas siapa? Mas Danis, oke, terima kasih pertanyaannya ya. Nah, bagaimana kita menyikapi ketidakadilan? Memang kalau misalkan ini pembicaraan 10-15 tahun yang lalu, maka jawaban saya adalah kita demo, kita aksi. Tapi apakah aksi itu masih relevan pada saat ini? Tentu saja tidak. Ya. Karena yang paling relevan adalah saat ini adalah bagaimana kita memberikan solusi melalui pemikiran kita yang kita publikasikan. Tulisan-tulisan ilmiah, opini-opini yang kita publikasikan melalui koran, melalui media informasi gitu ya. Dimana belakangan ini seperti kasus MK dan sebagainya, sudah banyak kemudian alumni fakultas hukum UI, baik dosen maupun mahasiswa yang kemudian langsung menulis opini di kolom opini, komentar yang itu kemudian lebih impactful daripada kita berpanas-panasan demo di depan sana, malah dianggap barbar, nggak didengar suaranya. Nah, kita sekarang menggunakan kecerdasan kita, menggunakan otak kita untuk kemudian menyelesaikan masalah tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Keisha Yudina Nugroho dari kelas 12-2. Di sini sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Dimas sudah memaparkan presentasi tentang Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Nah, di sini saya bertanya tentang slide yang bikin saya penasaran, Pak, sebelumnya. Nah, seperti yang sudah dipaparkan tadi, ada program sarjana hukum Indonesia itu hanya satu, yaitu ilmu hukum. Namun ada banyak peminatan, yaitu sebanyak 16 peminatan. Namun, di sini saya penasaran, apakah mahasiswanya hanya bisa memilih satu peminatan, namun secara mendalam, atau bisa lebih dari satu peminatan? Seperti itu, Pak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih pertanyaannya, Mbak. Menarik ya, ini pertanyaannya teknis gitu kan. Bisa nggak kemudian kita cross peminatan? Jawabannya bisa. Kita bisa mengambil 2-3 peminatan. Misalkan ini,
kita membahas terkait apa yang menarik ini, misalkan hukum penggunaan AI ya, di negara asing, atau ketika misalkan kita berpikir gini, misalkan kita membeli aplikasi, ketika nanti ChatGPT itu berbayar gitu kan. Nah, bagaimana kita membahasnya? Kita kan istilahnya kita beli jasa tersebut dari perusahaan asing, transaksinya menggunakan dolar gitu kan, misalkan, dan hal tersebut kita gunakan apa namanya, AI itu kita gunakan untuk menciptakan suatu hal baru. Nah, pasti akan bermasalah di bidang copyright-nya dan hak ciptanya dan sebagainya. Nah, oleh karena itu bisa kemudian nanti menggabungkan antara hukum ekonomi, hukum teknologi, dan juga hukum internasional data. Kualifikasi dari kalian dan pemaparan dari Bapak narasumber. Dan sebelum menutup sesi kita pada